semuanya, No Kids kembali hadir diutarakan yang belum diutarakan. Kali ini seperti yang gue janji kemarin di episode sebelumnya, anak Pilar udah ngebahas, ada juga orangnya Jenal masalah pecah sama anak-anak Bulcap sama korban, dan alhamdulillah sekarang udah kedatangan korbannya langsung. Kita mau dengar klarifikasi dari sisi mereka, dan kita juga akan ngebahas sedikit tentang beliau ini. Sebelum banyak spoiler, langsung aja kenalan. Assalamualaikum Bang Agi, sehat Bang? Alhamdulillah, akhirnya ya kan Bang Ompong ketemu lagi. Gokil, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah teman-teman, kita kasih waktu sebentar buat Bang Agi kenal dulu. Bang, kenalin nih Bang, siapa anak No Kids sih Bang? Nama asli sokap, ya kan? Tinggal di mana? Seharian ngapain Bang, ya kan? Coba disapa dulu Bang, ya kan? Gimana ya? Udah, kenalin nama lu lah. Oh iya, nama Norkit ya? Iya. Norkit, kenalin nama gua Agi. Nama asli tuh Bang, Agi Bang. Nama asli Agi. Agi, keren. Kalau panjang perlu. Ya kalau mau kenalan gak apa-apa, ya kan? Gua sadar, simpel aja. Agi. Sebut aja Agi. Sebut aja Agi. Tinggal di mana Bang? Tinggal di Blok Cabe. Bulak Cabe itu masih Cilincing ya? Masih Cilincing. Cilincing ya. Keseharian sekarang ngapain Bang Agi? Seharian juru parkir. Juru parkir. Oke. Udah keluarga ya Bang Agi ya? Udah. Anak berapa Bang Agi? Anak udah 3. 3. Oh iya. Oh iya, gua aja belum. Nah, jadi semua. Nah, nih Bang Agi nih kalau di Blok Cabe atau Bulcap, ya udah nggak heran lah ceritanya, kisahnya, ya kan? Namanya orang-orang udah, aduh, jangan-jangan dah, ya kan? Tapi nggak asik kan kalau kata orang, ya kan? Kita dengerin dulu nih dari Bang Agi langsung nih, ya kan? Asal muala Bang, gue mau nanya sedikit nih. Boleh. Katanya dunia kekerasan udah hatam lah, tapi gue pengen mulai dari mana nih? Kira-kira ente nih masuk ke dunia gitu awalnya gitu Bang? Kok mau sih Bang jadi orang-orang yang bengis kalau kata Betawi itu kan? Gimana Bang, cerita sedikit Bang? Kalau sedikit cerita ya, kalau dari awal-awalnya itu ya mungkin dari korban bully lah kita. Korban bully? Korban bully dari kecil. Kita punya temen kan, kita dipukul, kita ya pokoknya begitulah sama temen-temen kan. Dia bilang kita benar-benar parah lah korban bully. Akhirnya kita nunjukin kalau misalnya kita dibully itu gimana gitu ya kan, rasanya pengen ngelawan gitu, tapi belum saatnya gitu. Dan dari situ ya mulai tuh ada adrenalin sendiri, Ada mulai gue harus lawan nih, gue harus buktiin nih Bang ya. Nah rata-rata kalau yang gue denger cerita tuh Bang, ada yang namanya sistem turunan dari abang-abang tradisi. Nah kira-kira di Blok Cabe itu ada nggak Bang begitu Bang? Kalau sebenarnya kalau di Blok Cabe itu nggak ada. Paling kita kalau di Blok Cabe itu dia paling antar bola, antar kampung bola. Takam gitu. Takam gitu ya kan, liga takam. Liga Brazil atau Liga Spanyol? Ya pokoknya sebutnya Liga Brazil lah. Dia bilang. Itu gimana tuh Bang? Ceritain dikit Bang. Ya kalau kita dibilang orang tua kita dulu ya ada main bola gitu kan, dibilang ini apa dari kampung kita Blok Cabe gitu, dia kalah kan, udah mulai rese lah buat anak-anak suka begok kalau dibilang gitu, suka begok gitu. Seberang itu paling rival banget udah itu musuh itu kalau kita yang dengar cerita dari orang kita gitu, bola itu cuman nggak tawuran gitu, orang baku hantam di lapangan lah, fighter. Itu yang jadi back tuh sliding-slidingan tuh. Itu cuma sedikit cerita dari ya para yang tua sih, tapi kalau buat kayak kita punya abang-abangan dia nggak pernah tawuran, kalau dibilang dia malah dominan bola. Enggak, kamu kita ini dibilang jamu tamu lah, dibilang gimana caranya berkawan gitu, kita berkawan gitu kan. Kalau bisa jangan ada, tapi kalau ada lain cerita. Nah kan kemarin nih di episode 1 Jenal udah ngebahas nih Bang masalah Pilar sama Blok Cabe itu kan tawuran udah pecah Bang ya, udah sering sampai ke titik waktu itu Jenal cerita katanya ada yang disayurin jatuh. Itu bener Bang? Ente Bang kasih sedikit Bang ya, kalau dari awal mulai gimana Bang, dari sisi ente nih Bang ya kan,
dari awal mulanya emang iya benar kita disayurin. Cuman di situ pas kita disayurin kita cuman sekedar hanya sekitar kita ikut-ikutan gitu, kita ikut-ikutan mungkin emang lagi apes aja, mungkin aja apes kita aja di situ. Tapi bener bang, tawuran itu maksudnya rutin tuh dari sebelum-sebelum udah sering ya kan? Sering banget udah dibilang kan kita terjun terus sudah di tawuran itu cuman buat ngebuktiin ngabela kawan kalau dibilang gitu kan, kita ngabela kawan lah di situ. Kalau kita nggak kenapa kita tawar, kita pada asal ikut aja. Di situ kita ngebuktiin ya, oh lu yang pernah ngebully gua nih ya, di jalan lah gitu. Jalur. Di jalur lah bahasanya. Kalau untuk klarifikasi nih bang, kronologis sampai ke titik tawuran pecah itu yang tadi cerita awal mulai gimana bang? Muaranya dari mana tuh bang? Yang titik mulai di mana itu? Yang waktu yang tadi sayur itu kan nggak langsung blok gitu aja dong, pasti ada throwback baliknya tuh awal mulai gimana. Kalau dari mana Jenal udah jelasin tuh, maksudnya kita biar kelar sampai ke titik nanti bisa sampai duduk sekarang ini kan nggak gampang kawan-kawan semuanya. Norkit di sini ya sekali lagi ya kan mau ngebuktiin bahwasannya gue nggak hanya ngangkat kisah-kisah yang udah kelam, tapi gue juga pengen orang-orang tuh duduk bareng, apalagi ini kayak Pilar sama Bucap nih ya tetangga ya bang. Nah makanya kita denger kisah klarifikasinya langsung dari sisi Bucapnya nih. Gimana tuh bang awal mulanya bang? Awal mulanya pas kita disayurin. Dan awal mulanya tuh kok bisa sampai ribut, bisa sampai jatuh, kronologisnya gimana tuh bang? Kayak seru banget. Dibilang awal mulanya kita gimana ya? Di situ emang udah beberapa kali tawuran mungkin kan, beberapa kali kita mungkin rutin lah kalau dibilang. Nah kita akhirnya di situ kita turun tawuran itu kan, di situ kalau dibilang apa ya, aduh, dibilang ada rasa ini canggung ya. Iya, tahu selalu aja bang. Nah, siapa aja ya kan. Jadi maksudnya sebelum tawuran pecah itu memang sebelum udah tawuran. Nah pas begitu pecah itu udah ada janjian gitu. Udah ada janjian ya saat kita ada kontek-kontekan tuh bang. Nah cuman di situ janjiannya itu kan kita antar kampung doang kan, itu tanpa ada anak keluar kan. Akhirnya udah dibilang mungkin itu beberapa kali ya mohon maaf mungkin Pilar udah ngerasa gimana ya kan, kita jebolin terus akhirnya dia bawa udah sekampung. Di situ kita perjanjiannya cuman satu kampung tuh, kita ada dari murni ya, cuman ada 18 orang lah kalau di situ kita ada blok cabe, cuman nggak seluruhnya gitu. Ya kan udah akhirnya kita berani nekat, kita pajuin di situ. Kita nggak ada tawuran, kita udah ada larangan kita di situ tawuran. Udah jangan, emang lagi ini kan. Tiba-tiba ada udah mulai kayak gitu ya kan. Lempar itu kita cobek kan, alhamdulillah dia udah jadi, kita ngeliatin, kita nimbrung di situ 18 orang. Ada cetannya, ada kalau nggak salah papas miring bahasa dia gitu. Udah kita siap aja ya kan, dibilang itu nggak ada sama sekali kita itu gabungan lah. Udah akhirnya udah ini nih gua dari atas ya kan, kita masukin dulu awalnya kan, masukin Pilar, kita masukin dangdut, katanya kita di situ kita dipres. Nggak tahu kita salah masuk. Mungkin dia udah atur strategi. Nah deh, gua potong bentar bang. Sorry bang. Kan tadi bilang katanya pihak Pilar nih udah siap nih 4 patas miring. Kita mumpung ada Pilarnya. Kalau kasus ente bilang kan Pilar nggak murni nih, ya kan mungkin memang bener gak murni tapi punya alasan tersendiri ya kan, nggak mutlak gitu aja. Coba bang. Alasan gua sih intinya gimana ya? Ya sebetulnya yang batai itu anak UKA sebetulnya. Pas tawuran ini ya. Tawuran ini tuh anak UKA. Nah, kita boleh nggak nih? Ada ya bang, rokok aja bang. Kuatnya. Dia nggak laku. Terus mau gas di canggung lagi. Malu-malu kucing. Bukan gitu. Nah, jadi tuh gua sebetulnya ya gua nongkrong di mana aja. Iya, walaupun di mana ya gua kata silaturahmi ya. Ya masa teman silaturahmi kita nggak jamu ya gua kata. Ya pas kebetulan anak UKA silaturahmi ada momen ini. Ada momen pas kejadian kita mau pada ini nih. Ya tes jalur ya kan di jalanan di. Ya udahlah atas ya kan. Ya mau nggak mau gitu. Ya berarti bang gue tengahin, berarti bener, tapi alasan mereka nggak mutlak undang, kebetulan aja nih yang buka pada main juga lah, dianya juga mau ya kan,
Nah, lanjut bang, yang pas udah ributnya tuh bang, ente 18 orangan ya, ribut di jalur atas ya. Nah, ini teman-teman notice sekali lagi nih, jalur atas tuh yang kemarin gue bahas tuh, di jalur atas di Cilincing. Kalau dari Islamik mau ke arah Marunda tuh sepanjang jalan tuh disebut jalur atas. Mau posisi percisnya sebelum rusun, pilar kiri, blok cabai agak sono dikit. Nah bang, lanjut bang, tuh ributnya gimana tuh bang? 18 orang lawan 4 patas miring. Patas miring. Jangan lanjut lagi ya. Pas ributnya, ya pokoknya dibilang di situ udah pecah. Kita emang benar-benar pecah lah, nggak ingat itu mana kawan mana musuh, gitu kan? Saking padat ya. Saking padatnya kalau dia, kan? Kalau kita ada beberapa teman, cuman nggak kehitung gitu. Taunya dia temen itu dan robos, dan robos. Kita megang bambu, megang bambu, makanya pas di depan kita udah itu segala parang ya kan, dia bilang tapi kita strong, rasanya strong. Kalau misalnya kita nggak maju kita mati. Iya kan, udah nanggung juga. Ya kan dibilang ntar malu sama kawan yang belakang gitu kan, daripada gue diinin mulu. Nah, ente ribut nih, ngetos status batu udah pada udah segala berterbangan. Ketemu nggak nih bang sama dia, ketemu ngetos kan nih? Waktu itu nggak gimana ya, nggak emang benar-benar udah fokus ya, udah nggak fokus, mungkin dia udah dipengaruhi. Ya, paham. Di situ kan kita kayak pas posisi kita pakai bambu, ini ada orang yang di samping nih, kita kawan, nggak tahu tiba-tiba udah kejadian blok gitu kan, kena, cuman posisi nyabut nggak terasa, tiba-tiba kita kaku, kita lagi mau fokus yang depannya, ya, kita lagi tos-tosan kan, cuman nggak tahu itu siapa-siapanya kan, emang benar pada saat kita emang rame, itu kita udah tahu dari arah mana, kiri? Dari arah kanan, gunting dia, langsung ngegunting, kita di situ, nggak inget apa lagi udah. Kena apa tuh waktu ini bang? Kalau nggak salah kena celurit ya. Corbe. Tapi kita nggak kerasa di situ, kita pribadi nggak kerasa, kok tiba-tiba di kaki nih. Kebanting kita nggak belentang. Jatuh. Itu pas kena awal bagian apa tuh bang? Leher. Bagian leher. Oh, yang ini ya? Bang, sorry bang, boleh dindingnya bang? Boleh. Coba bang, agak sini. Kameranya dekatnya coba dikit, angkat dikit. Coba. Ini yang pas ente sampai jatuh nih. Sampai jatuh. Set sampai dalam begini bang. Gokil. Ya, mungkin karma baik. Karma baik. Nah, pas udah digunting kena leher, kaku, jatuh. Ente masih sadar bang? Belum, nggak sadar. Oh, udah nggak sadar. Kita ngeblok, cuman anak merah belum maju. Pas kita bangun, kita inget, kita bangun kan, kita nyari baby, nyari itulah pokoknya benda yang ada di situ. Sekitaran itu. Sempet inget ini kawan gua pada kemana gitu kan, kawan gua pada kemana nih gitu kan. Pikirin temennya. Kita lari ke belakang kok nggak ada mana kawan mana musuh. Akhirnya jatuh di situ lah, mulai kita disayurin. Cuma kita ngelawan ya emang udah posisi sambil tiduran masih bisa tuh pengen ngelawan. Gimana lagi kan? Terus pas disayurin posisi ada dua melek masih ingat sekali di situ. Kalau nggak salah ada lah beberapa orangnya gitu ya kan, jadi nggak sebutin lah. Kalau mana dia nyebutin bang? Sebutin aja. Cuman ada beberapa kita cuman dominan di itu. Tahu yang bos selang, kalau nggak salah. Kalau si ada namanya Buki, dia bagian itu, kita cuma bagian nyayurin doang. Yang nggak bagi bukannya dia, cuman nyayurin. Tapi nyayurinnya nggak terlalu parah. Nggak terlalu parah. Kita masih sempat ngelawan, bangun jatuh kita tendang, kita nyari jatuh lagi tendang. Mungkin udah efek karena udah luka, nggak luka lemes. Lemes pukul lah kalau dibilang. Berarti selain leher di bagian ada lagi? Ada, pas di sini. Mungkin nggak tahu apa di sini luka tusuk di sini. Oh, di sini luka tusuk. Oke. Sini terus ada lagi bang? Nggak ada. Ini yang mainin doang. Paling parah berarti ini ya? Ini doang yang paling parah. Kayak parah nih dalam. Parah oke. Nah pas udah disayurin jatuh, itu posisi temen atau tambah di bandai lagi, selamatnya gimana tuh bang? Kalau dibilang diselamat ada satu teman. Dia kalau dibilang akhir lah dia datang. Dia datang tiba-tiba udah kayak malaikat lah gitu. Satu orang doang yang punya masalahnya sebelumnya ada di belakang yang punya pada megang tajam kan.
Nah pas saya gua disayurin, temen datang dia meluk. Itu dia disabetin, cuman buat nolongin kita doang. Kita karena berhubung lari jatuh, nyampetin nggak terlalu parah, cuman yang kita ingat bukin nyambet kita, terus ada balok, kita tangkis, kita jatuh lagi. Ada yang teriak, wah mati, ada yang ditekan lagi mati. Kita cemnya kalau misalnya dibilang masih ingetin apa mukanya, cuman berhubung udah keluka ya kan. Nah, Pong, kalau yang lu lihat pas dia disayurin persis tuh Pong, begitu tuh Pong. Persis emang. Dia ngelawan dikit, berarti ente jatuh bangun pokoknya dia. gali juga Strongnya dia, iya. Powernya masih ada gitu, mau niat mau ngelawan, cuman di posisi itu mungkin gak ada BB kali ya. Di situ ada cuman bambu doang ya. Ada bambu. Kita yang main cerita kalau ada BB bang. Iya. Nah, teman ente datang meluk, mulai tuh dipinggirin. Dia bertahan di situ. Kita dia bertahan, jadi dia mau ayo lu mati, dia nyampetin lagi kan. Kita disayurin, disabetin, cuma dia nahan. Temen tuh nggak tahu, dia nggak punya ilmu apapun, dia nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa sama sekali. Emang anak itu dibilang bolang lah kalau bahasanya. Anak bolang lebih parah dari kita gitu. Berarti sambil melukin ente, anak pilar masih nyampetin. Tapi pas posisi terakhir itu, kita pas mau awal dia kita jatuh kan, dia belum mungkin kita udah gak kuat kali ngelawan, jatuh, dia nyayurin lagi, jatuh lagi, dia peluk sama dia. Tapi dia meluk dia nggak ngelawan, disabetin, dia rela disabetin, tapi nggak tahu yang respect buat temen lu, bang, respect asli ya kan. Ini temen nih ya kan, justru yang punya masalah malah cabut ya, dia malah yang datang terakhir sampai segitu. Kalau bukan pertolongan yang maha kuasa mungkin ya udah lewat. Lebih parah dari ente bang ya, karena memang posisinya dia udah benar-benar pasrah ya kan. Pasti ya begitulah ya bang ya. Emang masih sayang ya kan sama lu sama temen. Nah, gua jangan pegang kebagian, gua di jalur kanan posisinya ya kan. Oh lu di jalur kanan, ada beberapa orang yang ditadah sama dia. Ngalihin juga ya biar nyayurin biar dia nih fokus aja biar sebelah jalur kiri rata-rata begitu. Kalau ada yang disayurin sebagiannya tuh ada yang iya biar kagak ada yang ganggu, biar nggak ada yang musik. Nah itu ente langsung tuh dibawa bang kemana tuh bang? Ada dibawa ke belakang, udah ke belakang ya kan. Cuman di situ nggak sadar lah, nggak bisa berkata-kata, cuman nggak sadar. Dia nggak sadarkan diri. Nggak sadar, tapi dalam posisi dituntun sama yang kawan ini. Gokil. Itu dibawa kemana tuh bang? Kita nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Nggak. Didudukin dulu karena nggak ada kendaraan di situ. Nggak ada kendaraan kan, dibilang udah pada panik lah di situ. Ayo separuh ngebalikin, separuh fokus ke kita. Iya. Dan kita masih nanya, Ani masih nanya, ini Ani yang mana yang kena gitu. Didudukin pokoknya darah, dibilang darah, ada anak keluar datang, peduli lah di situ dia. Lu kawan bla kena begini lu diemin gitu kan, langsung digendong lah kita. Gendong itu kalau dibilang nyawa kita udah nggak ada di situ, mungkin Allah masih Tuhan masih sayang lah. Udah nggak sadar tuh sepanjang perjalanan nggak sadar. Pokoknya kita baju darah ke rumah sakit pun kita nggak sadar. Itu dibawa ke rumah sakit. Kita pertama kita ke puskesmas nggak diterima, ditolak. Nah, terus kedua ke Indo, ada di daerah Kelapa 2 kan, Indo. Kita ditolak juga, ditangani, cuma didiemin. Ditangani, cuman lewat security. Kita didiemin. Pas dokternya itu datang, dia nggak langsung nanganin. Kita diperban. Dibilang akhirnya ada beberapa temen di situ ngamuk lah. Lu kalau nggak bisa nanganin, nggak usah ditaruh di sini. Ngamuk lah. Akhirnya kita dibawa ke Koja baru mulai tuh ditangani. Udah ditangani dari situ, dari mulai di Koja itu, kita nggak sadar. Nggak sadar sama sekali. Tahu sadar udah perban kita ditanganin juga dari jam 2 kalau nggak salah. Jam 2 malam kejadian malam Jumat. Ya, kejadian malam Jumat dari jam 2 sampai jam 8 kita baru pulang. Itu berapa jahitan? Operasi nggak? Kita nolak operasi, tapi dianjurin sama dokter dianjurin, cuma kita nolak operasi. Karena ya itulah unsur itu juga bang ya.
Nah itu berapa jahitan bang? Kalau dibilang dari kita nanya aja jahitan ini nggak dijawab, nggak berlapis-lapis kalau bahasanya dia. Nggak. Karena emang lukanya parah banget bang. Itu udah ahli banget ya. Ya beliau yang itu juga, ente juga udah tahu bang ya, udah almarhum yang ngenain juga. Mungkin sebagian juga udah pada tahu ya almarhum dulu. Nah dari rumah sakit itu jam 8 berarti nggak sampai koma bang ya, alhamdulillah bang ya. Koma. Oh katanya koma. Koma, sempat